Sebenarnya COVID ini yang bikin berat itu bukan penyakitnya ya, yang membuat berat ini sanksi sosialnya. Langsung nangis, terus pas ditelepon tanya begitu, langsung kepikiran, aduh gimana ya dia nanti di sana. Kita kan nggak bisa jenguk, nggak bisa bantunya, cuman support, kasih mengolah hatinya ini Mbak yang kayaknya susah sekali. Wabah virus corona di Indonesia hingga kini belum juga mereda. Masyarakat Indonesia masih harus terus berjuang untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tenaga kesehatan pun selalu menjadi garda terdepan menghadapi pandemi corona. Mirisnya beberapa di antara mereka tak hanya berjuang melawan penyakit, tetapi juga menanggung beban diskriminasi di tengah masyarakat. Dan inilah kisah perjuangan salah satu tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien COVID-19 di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Akbar Kamarudin. Saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan berbagi cerita Mbak saat menjadi satuan tugas COVID-19. Jadi sebelumnya itu saya mendapatkan info bahwa setiap anggota perawatan di Wahidin itu mendapatkan jatah untuk bertugas merawat pasien COVID-19. Akhirnya kami dibagilah dalam beberapa kelompok dan saya mendapatkan tugas di gelombang kedua, itu tepatnya di tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 14 Juni kayaknya kalau tidak salah. Wabah corona dengan cepat menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Hal itu membuat tugas yang diemban para tenaga kesehatan semakin tidak mudah. Mereka pun diselimuti rasa takut dan khawatir ikut terpapar virus. Tak hanya itu, mereka juga harus rela untuk menjauh dari keluarga demi keselamatan bersama. Sebelum itu saya minta izin sama keluarga. Jadi waktu tugas saya itu bertepatan dengan seminggu sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan. Sebenarnya menjadi pukulan tersendiri itu karena saya harus bertugas di saat orang lagi berfokus-fokusnya untuk beribadah puasa. Terus bilang, aduh bisa menolak nggak ya, karena kan ini pikirnya takutnya nanti terpapar, takutnya kan ini kalau terpapar sekarang kan COVID harus karantina. Terus tanggapan orang-orang, tetangga, nanti kita kayak gimana, hidupnya kita nanti bagaimana, banyak kan berita-berita itu dikucilkan atau apalah, itu yang saya takut sama sekali Mbak. Kalau suami ini saya percaya, dia pedulinya sama orang luar biasa, perhatiannya sama orang lain saja yang di ini, apalagi kita-kita yang di keluarga. Jadi kalau untuk membantu orang-orang itu saya rasa sudah tidak diragukan lagi. Kekhawatiran yang dirasakan Akbar dan keluarganya pun terjadi. Berawal dari salah satu rekannya yang ternyata positif terpapar virus corona, Akbar pun harus ikut menjalani tes usap. Setelah 1 minggu bertugas, saya dikabari Mbak, bahwa saya harus tracing karena ada salah satu teman terpapar COVID-19. Nah, saat itu saya merasa was-was karena kalau saat itu hasil swab saya positif, berarti saya harus menjalani perawatan di perawatan yang tempat saya bekerja. Besoknya dari bidang keperawatan menelpon, Akbar, mohon maaf ini Dek, apa kamu punya keluhan? Saya bilang tidak Bu. Kalau gejala-gejala COVID ada? Saya bilang tidak ada juga Bu. Minta maaf ini Dek, ada kabar kalau Dinda ini terpapar COVID.
dan mengharuskan untuk dirawat di perawatan khusus COVID. Saat itu saya merasa bercampur, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, sedih, kecewa, terpukul. Terpukulnya itu karena saya tidak melanjutkan tugas, terpukulnya itu karena saya tidak menyelesaikan tugas sampai akhir. Kemudian yang membuat saya sedih itu, saya langsung terpikir dengan kondisi orang tua di rumah, istri di rumah. Dan saya beranikan telepon orang tua, Mbak. Saya beranikan telepon orang tua setelah saya meluapkan emosi, sedih. Saya beranikan telepon orang tua. Ibu, mohon maaf, ini saya mau menyampaikan sesuatu, bahwa hasil swab saya ini ternyata positif. Saat itu ibu saya langsung bilang, angkat kepalamu nak, jangan begitu, angkat kepalamu. Ibu, bapak tidak pernah ajar anak-anaknya untuk sedih dalam menghadapi kondisi situasi. Kau ini kena nak, saat bertugas, saat tolong orang, saat bantu orang, tidak ada yang perlu dimalukan. Ini bukan aib. Sudah nggak bisa kata-kata lagi. Langsung nangis, terus pas ditelepon tanya begitu, langsung kepikiran, duh, gimana ya dia nanti di sana. Kita kan nggak bisa jenguk, nggak bisa bantunya, cuman support, kasih mengolah hatinya ini Mbak, yang kayaknya susah sekali. Dan lagi-lagi saya mendapatkan jawaban dan support yang luar biasa dari istri. Sayang, minggu lalu saya menangis berat karena saya harus lepas tugas dan tidak tahu kapan berkumpul lagi. Hari ini saya menangis lagi karena saya mendapatkan kabar kalau kita positif. Sakit sekali rasanya. Tapi insya Allah sayang, minggu depan saya berharap saya menangis lagi karena kita harus berkumpul bersama-sama. Dan itu Mbak, mahal sekali harganya. Itu seperti doa tulus dari istri kepada suaminya, itu menjadi kekuatan khusus untuk saya. Dan saya menjalani perawatan selama 24 hari dengan swab total 12 kali.